Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Huzadalna dengan NIM A2512439 dari kelas B. Nah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil penyelesaian soal UTS yang berkaitan dengan teori kinetik gas dan kinetika reaksi. Nah, kita langsung saja pada penjelasan soal. Baik, kita langsung masuk ke soal. Di sini soal nomor 1, teman-teman bisa baca sendiri. Nah, di sini yang diketahui itu suhu sama dengan 510 derajat Celcius. Di sini kita ubah ke Kelvin dengan menambahkan 273 sehingga menjadi 783 Kelvin. Dan massa molar Ba diubah ke kilogram per mol agar sesuai dengan satuan SI. Jadi yang tadinya 137,34 menjadi 0,13734. Nah, selanjutnya di mana diketahui di sini ada R sama dengan 8,314. Untuk kecepatan rata-rata digunakan rumus berikut, di mana V rata-rata sama dengan akar dari 8 dikali R dikali T dibagi Pi dikali M. Nah, di sini cara menghitungnya, pertama-tama bagian atas dihitung dulu, yaitu 8 dikali R lalu dikali suhu. Setelah itu bagian bawah dihitung, yaitu Pi dikali massa molar, kemudian hasil atas itu dibagi hasil bawah lalu diakar. Nah, setelah disubstitusi, hasilnya itu sekitar 346 meter per detik, yang berarti rata-rata partikel bergerak dengan kecepatan tersebut. Nah, selanjutnya di sini adalah kecepatan RMS, di mana rumus yang digunakan yaitu VRMS sama dengan akar dari 3 dikali R dikali T dibagi M. Nah, langkahnya sama, yaitu mengalihkan bagian atas terlebih dahulu atau pembilang, kemudian dibagi dengan massa molar, lalu diakar. Setelah kita substitusi rumus, hasilnya itu sekitar 374 meter per detik. Nilai ini lebih besar karena berkaitan dengan energi kinetik. Dan untuk kecepatan paling mungkin digunakan rumus F paling mungkin sama dengan akar dari 2 dikali R dikali T dibagi M. Nah, perhitungannya juga sama, dimulai dari perkalian di atas, dibagi lalu diakar. Setelah kita substitusi, hasilnya itu sekitar 306 meter per detik, yang merupakan kecepatan yang paling sering dimiliki oleh partikel. Nah, selanjutnya di sini tumbukan gas. Jadi, pada slide ini kita dibahas mengenai tumbukan gas, di mana tekanan yang diberikan, di sini yang diketahui, tekanan yang diberikan dalam tor itu diubah dulu terlebih dahulu ke Pascal dengan cara mengalihkan dengan 133 sehingga diperoleh hasilnya itu 9.999 Pascal. Diameter partikel juga diubah menjadi ke meter, di mana yang tadinya 580 pm diubah menjadi 5,8 kali 10 pangkat minus 10 m, dan K-nya sama dengan 138 kali 10 pangkat minus 23 Joule per kilogram. Selanjutnya, untuk menghitung lintasan bebas rata-rata, kita menggunakan rumus lambda sama dengan K dikali T dibagi akar 2 dikali Pi dikali D kuadrat dikali P. Nah, perhitungan ini dimulai dengan bagian atas, yaitu konstanta Boltzmann ini dikali dengan suhu, lalu kemudian bagian bawahnya itu dihitung bertahap, dimulai dari diameter yang dikuadratkan, lalu dikalikan Pi, dikalikan akar 2, dan terakhir dikalikan tekanan. Setelah itu, hasil atas dibagi dengan hasil di bawah. Nah, setelah kita mensubstitusi rumus tadi, ditemukanlah hasil bahwa hasilnya lintasan bebas rata-rata itu sama dengan 7,23 kali 10 pangkat minus 7 m. Jadi hasil ini diperoleh sangat kecil, yaitu sekitar 10 pangkat minus 7 meter, yang berarti partikel ini hanya bergerak sangat pendek sebelum bertumbukan. Nah, frekuensi tumbukan dihitung dengan membagi kecepatan rata-rata dengan lintasan bebas tersebut. Nah, di sini sudah ada rumus, di mana rumusnya itu Z sama dengan F rata-rata dibagi lambda. Karena lintasan bebas sangat kecil, hasilnya itu menjadi sangat besar. Nah, di sini saat kita substitusi, hasilnya itu sama dengan 4,79 kali 10 pangkat 8
satuan per detik, sekon per detik. Nah, di sini rapatan tumbukan itu sangat besar yang menunjukkan bahwa dalam sistem ini tumbukan terjadi sangat sering sehingga peluang reaksi itu tinggi. Nah, selanjutnya rapatan tumbukan, di mana jumlah partikel N sama dengan P per kT, di mana di sini ditemukan hasilnya itu sama dengan 9,25 kali 10 pangkat 23 meter pangkat minus 3. Nah, selanjutnya Z itu sama dengan 1/2 NZ, di mana hasilnya ditemukan 2,22 kali 10 pangkat 32 tumbukan per meter kubik kali sekon. Nah, selanjutnya pada soal nomor 2 teman-teman bisa baca sendiri. Jadi di sini kita ini menentukan orde reaksi. Karena jumlah mol berubah selama reaksi, maka tekanan parsial itu dihitung terlebih dahulu menggunakan rumus berikut. Nah, di mana rumusnya ini adalah PA sama dengan 2 kali P0 dikurang P total. Nah, langkahnya itu, langkah awalnya itu adalah tekanan awal dikalikan 2 terlebih dahulu kemudian dikurangi tekanan total untuk mendapatkan tekanan reaktan pada waktu tertentu. Contohnya pada T5. T5 itu sama dengan 2 dikali 116,51 dikurang 122,56. Dia menghasilkan 110,46. Nah, begitupun seterusnya sampai dengan T18. Nah, selanjutnya di sini adalah konstanta laju dihitung dengan semua orde. Yang pertama itu substitusi orde 0 di mana rumusnya itu sama dengan K sama dengan P0 kurang PA per T. Di sini sudah dicoba di mana pada T itu T yang kelima 5 menit hasilnya itu 1,210. Begitupun seterusnya. Dia dengan tetap cara yang sama hanya angkanya yang berbeda. Yang kedua adalah substitusi orde 1, di mana rumusnya di sini adalah K learn dalam kurung P0 per PA bahagi T. Di mana setelah kita hitung hasilnya itu pada T5 itu 0,0106, T7-nya 0,0117, T9 0,0123, T12 0,0129 dan T18-nya itu sama dengan 0,0133. Dan yang terakhir adalah orde 2 di mana rumusnya orde 2 itu adalah K sama dengan 1 per PA kurang 1 per P0 bahagi T. Nah, di sini juga kita hitung sampai T18-nya. Nah, di sini setelah kita hitung ditemukan hasil bahwa T5-nya sama dengan 0,000094, T7-nya itu 0,000105 dan seterusnya. Nah, baik, selanjutnya di sini di mana tekanan langkahnya itu adalah tekanan awal dibagi tekanan pada waktu tertentu, lalu diambil N, kemudian dibagi waktu lagi. Nah, itu tadi untuk substitusi orde 2 ya. Nah, di sini kita lihat bahwa nilai K yang diperoleh hampir sama itu adalah pada orde 1, sehingga reaksi adalah orde 1. Selanjutnya kita menghitung nilai tetapan laju atau K rata-rata. Jadi kita mengambil rata-rata nilai K dari perhitungan orde 1, kita jumlahkan semuanya lalu dibagi 5 menghasilkan nilai 0,01216. Nah, selanjutnya adalah perhitungan waktu paruh dan fraksi, di mana rumus waktu untuk orde 1 itu T sama dengan learn konsentrasi awal bagi konsentrasi sisa per K. Jadi pada waktu paruh T 1/2, sisa 1/2 bagian itu hasilnya 57 menit, dan untuk waktu T 7,8 itu hasilnya 171 menit, dan waktu untuk T 31/32 itu hasilnya adalah 285 menit. Baik, selanjutnya kita masuk ke soal ketiga. Teman-teman bisa lihat sendiri soalnya. Jadi pada soal ini yang dibahas itu mengenai oksidasi fotokimia dari fosgen atau COCl2. Nah, reaksi keseluruhan yang diberikan adalah 2 COCl2 ditambah O
menghasilkan 2 CO2 dan 2 Cl2. Namun reaksi ini tidak berlangsung dalam satu tahap, melainkan melalui beberapa tahapan mekanisme reaksi. Nah, tahapan reaksinya adalah sebagai berikut. Reaksi pertama itu COCl2 ditambah energi cahaya menghasilkan radikal COCl dan radikal Cl. Reaksi kedua itu radikal COCl bereaksi dengan O2 menghasilkan CO2 dan radikal ClO. Dan reaksi ketiga COCl2 bereaksi dengan radikal ClO menghasilkan CO2, Cl2 dan radikal Cl. Dari sini terlihat bahwa ada spesies yang terbentuk lalu habis lagi yang nantinya disebut sebagai zat antara. Nah, langsung saja di jawaban. Jadi, zat antara atau intermediate adalah zat yang terbentuk pada satu tahap reaksi dan kemudian dikonsumsi pada tahap berikutnya, sehingga tidak muncul dalam reaksi total. Nah, dari mekanisme yang diberikan, kita itu identifikasi satu persatu. COCl ini terbentuk pada tahap pertama, kemudian langsung digunakan pada tahap kedua, sehingga COCl ini termasuk zat antara. Terus ClO terbentuk pada tahap kedua, kemudian habis pada tahap ketiga sehingga ClO ini juga termasuk zat antara. Radikal Cl ini terbentuk pada tahap pertama dan juga muncul kembali pada tahap ketiga. Dalam reaksi berantai seperti ini, radikal Cl ini berperan sebagai pembawa rantai atau chain carrier, tetapi tetap termasuk dalam spesies reaktif antara. Jadi dapat disimpulkan bahwa zat antara dalam reaksi ini adalah COCl dan ClO serta radikal Cl sebagai pembawa rantai. Nah, selanjutnya persamaan laju pembentukan CO2. Selanjutnya itu kita menentukan persamaan laju pembentukan gas CO2, di mana CO2 itu terbentuk pada dua tahap, yaitu tahap kedua dan tahap ketiga. Sehingga laju pembentukan CO2 itu dapat dituliskan sebagai berikut. Jadi, laju perubahan CO2 terhadap waktu sama dengan K2 dikali konsentrasi COCl dikali konsentrasi O2 ditambah K3 dikali konsentrasi COCl2 dikali konsentrasi ClO. Nah, masalahnya dalam persamaan ini masih terdapat zat antara yaitu COCl dan ClO tadi, sehingga persamaan ini belum bisa langsung digunakan. Oleh karena itu, kita perlu menghilangkan zat antara dengan menggunakan pendekatan keadaan tunak atau steady state approximation. Jadi, pendekatan keadaan tunak ini menyatakan bahwa konsentrasi zat antara dianggap konstan terhadap waktu, sehingga laju pembentukan sama laju pengonsumsinya. Jadi untuk COCl, laju perubahan COCl itu terhadap waktu sama dengan 0. Artinya laju pembentukan COCl sama dengan laju habisnya. Jadi selanjutnya adalah pembentukan COCl berasal dari tahap pertama yaitu K1 dikali intensitas cahaya dikali COCl2. Sedangkan pengurangannya berasal dari tahap kedua yaitu K2 dikali COCl dikali O2. Sehingga diperoleh hubungan K2 dikali COCl dikali O2 sama dengan K1 dikali intensitas cahaya dikali COCl2. Nah, untuk ClO ini, laju perubahan ClO terhadap waktu juga sama dengan 0. Pembentukan ClO berasal dari tahap kedua, yaitu K2 dikali COCl dikali O2. Sedangkan pengurangan berasal dari tahap ketiga, yaitu K3 dikali COCl 2 dikali ClO. Sehingga diperoleh bahwa K3 dikali COCl 2 dikali ClO sama dengan K2 dikali COCl dikali O2. Nah, selanjutnya langkah berikutnya adalah mensubstitusikan hasil dari pendekatan keadaan tunak ke dalam persamaan laju awal. Karena K2 dikali COCl2 dikali O2 dapat diganti dengan K1 dikali intensitas cahaya dikali COCl2 dan K3 dikali COCl2 dikali ClO juga sama dengan nilai tersebut, maka kedua suhu dalam persamaan laju menjadi sama. Sehingga persamaan laju pembentukan CO2 menjadi laju pembentukan CO2 sama dengan 2 dikali K1 dikali intensitas cahaya dikali konsentrasi COCl2. Nah, dari hasil ini dapat kita simpulkan bahwa pembentukan CO2 ini tidak hanya bergantung langsung pada O2, tetapi bergantung pada intensitas cahaya dan konsentrasi COCl2-nya.
angka 2 di depan menunjukkan bahwa setiap satu kejadian intensitas menghasilkan kejadian inisiasi menghasilkan 2 molekul CO2 yang sesuai dengan mekanisme reaksi yang terjadi. Nah, hal ini menunjukkan bahwa reaksi ini dikendalikan oleh tahap inisiasi fotokimia. Baik, selanjutnya kita masuk soal keempat. Teman-teman bisa lihat sendiri soalnya. Jadi, pada soal ini, kita diberikan satu reaksi orde 1 dengan energi aktivasi sebesar 124.500 Joule per mol. Nah, serta faktor eksponensialnya itu A sebesar 6 kali 10 pangkat 14 per detik. Nah, yang ditanyakan itu adalah pada suhu berapa reaksi tersebut ini memiliki waktu paruh selama 60 menit dan 20 hari. Ya, untuk menyelesaikan soal ini, kita menggunakan dua konsep utama, yaitu hubungan waktu paruh dengan konstanta laju serta persamaan Arrhenius. Nah, langsung saja diketahui bahwa reaksi ini adalah orde 1. Untuk reaksi orde 1, hubungan antara konstanta laju dan waktu paruh adalah sebagai berikut. Nah, di mana K itu sama dengan 0,693 dibagi waktu paruh. Artinya semakin kecil waktu paruh, maka nilai K itu akan semakin besar. Selain itu digunakan juga persamaan Arrhenius, di mana K sama dengan A dikali E pangkat minus EA dibagi RT. Untuk mempermudah perhitungan, kita gunakan bentuk logaritma naturalnya, di mana ln K sama dengan ln A dikurangi EA dibagi RT. Nah, untuk bagian pertama, waktu paruh adalah 60 menit. Langkah pertama adalah mengubah satuan waktu ke detik. Karena satuan dalam konstanta laju adalah per detik, jadi 60 menit ini dikali 60 menghasilkan 3.600 detik. Selanjutnya kita hitung konstanta laju menggunakan rumus waktu paruh. Nah, di sini nilai 0,693 ini dibagi 3.600 menghasilkan sekitar 1,25 kali 10 pangkat minus 4 per detik. Nah, langkah berikutnya adalah memasukkan nilai tersebut ke dalam persamaan Arrhenius dalam bentuk logaritma. Kita ambil ln dari nilai K, kemudian disamakan dengan ln A dikurangi EA dibagi R dan dikali T. Nah, jadi ln dari 1,925 kali 10 pangkat minus 4 tadi menghasilkan nilai negatif sekitar minus 8,555. Nah, sedangkan ln dari A itu yaitu 6 kali 10 pangkat 14 menghasilkan sekitar 34,028. Nah, selanjutnya kita susun persamaannya. Nilai ln K kita tulis di kiri, lalu di kanan ln A dikurang EA per RT. Selanjutnya kita pindahkan ruas sehingga diperoleh EA per RT itu sama dengan selisih antara ln A dan ln-nya K. Setelah itu nilai EA itu dibagi R dihitung terlebih dahulu, yaitu 124.500 dibagi 8,314 menghasilkan sekitar 14.974. Nah, kemudian nilai tersebut dibagi hasil penjumlahannya yang ada di bawah, sehingga diperoleh suhu sekitar 351,68 Kelvin. Jadi, untuk mendapatkan waktu paruh 1 jam dibutuhkan suhu yang cukup tinggi agar reaksi ini berlangsung lebih cepat. Nah, untuk bagian kedua, waktu paruh adalah 20 hari. Nah, langkah pertama adalah mengubah ke detik. 20 hari dikali 24 jam, kemudian dikali 3.600 detik, sehingga diperoleh 1.728.000 detik. Selanjutnya kita hitung konstanta laju. Nah, 0,693 itu dibagi 1.328.000 menghasilkan nilai yang sangat kecil, yaitu sekitar 4,01 kali 10 pangkat minus 7 per detik. Nah, langkah berikutnya ini yaitu kita ambil ln dari nilai K. Jadi ln dari nilai ini menghasilkan sekitar minus 14,729. Kemudian kita substitusikan ke persamaan Arrhenius bersama dengan ln dari A tadi.
Setelah disusun dan dipindahkan ruasnya, kita kembali mendapatkan bentuk EA per RT, sama dengan jumlah dari learn A dan nilai mutlak learn-nya K. Jadi, nilai EA dibagi R tetap sama seperti sebelumnya, kemudian dilakukan pembagian sehingga diperoleh suhu sekitar 307,13 Kelvin. Nah, maknanya di sini apa dari semua penjelasan ini, bahwa ketika waktu paruh lebih lama, konstanta laju itu menjadi lebih kecil, sehingga suhu yang dibutuhkan juga lebih rendah. Nah, jadi sekian saja presentasi dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.